Diplomat Yahudi Kristen dibunuh pro-Palestina. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini kabar buruk datang dari Amerika Serikat. 2 staf Kedutaan Besar Amerika di Washington DC, ibu kota Amerika, tewas dibunuh oleh pendukung Palestina. Tersangka menembak 2 orang staf ini yang adalah pasangan yang sama-sama bekerja di Kedutaan Besar Israel di Amerika. Korban adalah Yaron Lischinski, 30 tahun, dan Sarah Milgrim, 26 tahun. Yaron sudah membeli cincin untuk melamar Sarah yang rencananya akan diadakan di Yerusalem minggu depan. Namun takdir berkata lain. Keduanya tewas karena aksi teror yang dilakukan pendukung Palestina. Seorang yang bernama Elias Rodriguez, usianya 30 tahun, dari Chicago, Amerika Serikat. Ketika ditangkap, Elias berteriak, "Free Palestine." Yang ironis, Bapak Ibu semua, Yaron, ia ini belajar tentang perdamaian. Ia mendukung kesepakatan Abraham. Dan Sarah juga lulusan Universitas Perdamaian PBB. Keduanya orang Yahudi, bangsa Israel, tetapi mereka cinta damai. Namun hidup mereka berakhir di tangan teroris yang anti-Israel, anti orang Yahudi. Yang lebih ironis lagi, Bapak Ibu semua, Yaron adalah seorang Kristen. Hal ini diungkapkan oleh dosen yang membimbing Yaron ketika mengambil master di Universitas Reichman. Ron Prosor, duta besar Israel untuk Jerman, mengatakan Yaron adalah seorang yang cerdas, ingin tahu, dan bersemangat. Dia seorang Kristen, pecinta sejati Israel, bertugas di IDF, dan memilih untuk mendedikasikan hidupnya untuk negara Israel dan perjuangan Zionis. Dia mewujudkan nilai-nilai Yahudi dan Kristen dan menjadi contoh bagi kaum muda di seluruh dunia. Saya menyampaikan belasungkawa kepada orang tuanya pagi ini. Diplomat Israel tidak hanya mewakili sebuah bendera. Mereka berdiri di garis depan membela nilai-nilai bersama yang kita semua junjung tinggi dalam masyarakat demokratis. Mereka melayani di depan umum dengan bangga dan terlalu sering dengan resiko pribadi yang besar. Ini tidak terjadi di zona perang. Peristiwa ini terjadi di ibu kota dunia bebas, di jantung kota Washington DC. Meneriakan bebaskan Palestina bukan sekedar slogan, melainkan seruan untuk bertindak dengan menyasar orang Yahudi dimanapun mereka berada. Kami tidak akan membiarkan teror menang. Semoga kenangan tentang Yaron dan Sarah menjadi berkat. Inilah yang ditulis oleh Ron Prosor, orang yang mengenal Yaron secara pribadi. Bapak Ibu semua, ini adalah sebuah tragedi karena terjadi juga di Amerika yang seharusnya aman bagi orang Yahudi di masa kepemimpinan Presiden Trump. Namun fakta berbicara lain. Ada pendukung Palestina yang bisa membawa senjata, bisa menembakkan, dan yang terutama adalah dengan bangga, meskipun sudah melakukan teror, malah ia bersorak, Free Palestine. Ini adalah tanda masyarakat yang sakit, yang tidak bisa lagi membedakan antara kejahatan dan tindakan yang benar. Membunuh orang, lalu kemudian berkata Free Palestine adalah sebuah bentuk teror.
Jika mau memperjuangkan Palestina yang bebas, lakukanlah melalui diplomasi. Namun jangan lupa, Palestina sudah menjadi negara. Palestina sudah mempunyai presiden, perdana menteri. Namun Palestina tidak diakui kemerdekaannya oleh Israel, oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara lain karena Palestina menginginkan ibu kotanya adalah Yerusalem Timur, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi, Free Palestine hanya mungkin jika orang-orang Palestina dan para pendukung Palestina itu belajar sejarah dulu. Mereka harus memahami sejarah supaya mereka bisa tidak terindoktrinasi, tidak dicuci otaknya dengan isu-isu yang tidak benar. Genosida lah yang dilakukan Israel. Tidak ada genosida. Bagaimana mungkin kalau terjadi genosida? Ada 2 juta orang Arab Palestina di Israel yang menjadi warga negara Israel. Jika terjadi genosida, bagaimana mungkin orang Arab Palestina jumlahnya saat ini sekarang sekitar 5 juta orang? Harusnya jika terjadi genosida, jumlah mereka semakin tahun semakin berkurang, bukan bertambah. Bapak Ibu semua, slogan yang benar adalah Free Palestine dari terorisme. Karena tahukah Anda, korban yang bernama Yaron adalah seorang Kristen. Teroris bisa membunuh siapa saja tanpa memandang agama. Orang Yahudi, agamanya bisa Yahudi, Yudaisme, bisa Kristen. Dan saat ini di Israel ada 50.000 orang Yahudi, berdarah Yahudi, tapi sudah percaya kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus dalam bahasa Ibrani, Yeshua HaMashiach. Jadi hari ini masyarakat Yahudi Kristen, Yahudi Mesianik di Israel berduka kehilangan seorang jemaat. Bangsa Israel kehilangan 2 orang staf yang mengabdi cinta perdamaian, namun mati oleh pendukung Palestina yang irasional, tidak rasional. Fakta Israel hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu, kebencian hanya akan berakhir dengan penderitaan. Kebencian terhadap Israel itu menandakan bahwa orang tersebut menentang Tuhan. Karena Israel adalah idenya Tuhan. Israel adalah bangsa yang Tuhan pilih dan Tuhan bentuk dengan memilih Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kita bukan Tuhan. Kita hanya ikut apa maunya Tuhan. Tugas kita adalah berdoa buat Israel, bukan menentang Israel. Dan saya berharap Bapak Ibu semua, orang Kristen terutama yang di Indonesia, memahami bahwa di akhir zaman ini akan semakin banyak orang yang menentang Israel, meski ia Kristen. Kenapa? Karena adanya penyesatan. Saya berharap, Fakta Israel berharap video-video edukasi Fakta Israel ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Kita doakan Israel. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Salam damai dari Fakta Israel.